Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya sahabat-sahabat YouTube semua. Kali ini Mimin mau berbagi cara input siswa baru secara manual di Dapodik ya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Tentunya jangan lupa di share ya agar lebih bermanfaat. Oke, sebelum menginput peserta didik baru secara manual di aplikasi Dapodik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya, 1. PD baru belum pernah masuk Dapodik, baik KB, PAUD maupun TK. 2. PD baru berasal dari RA atau naungan Kemenak ya. Ketiga, belum pernah sekolah. Apabila PD baru atau peserta didik baru pernah masuk Dapodik, maka harus tarik PD ya, agar tidak terjadi data ganda nantinya. Setelah itu kita siapkan berkas untuk penginputan di aplikasi Dapodik, terutama KK ya atau kartu keluarga, sebagai basis data yang terintegrasi dengan Dukcapil. Bila semua sudah siap, kita langsung buka aplikasi Dapodik dan pilih menu peserta didik ya. Nah, seperti ini kita tambahkan peserta didik baru. Kemudian nanti di sini kita masukkan nama lengkap siswanya sesuai yang ada di KK ya, dan kita masukkan jenis kelamin, kemudian NISN nya kita kosongi karena belum punya NISN. Kita masukkan NIK, tentunya NIK yang sesuai yang ada di KK ya, karena basis datanya adalah di Dukcapil. Setelah kita menginputkan KK, kita masukkan nomor KK-nya. Pastikan nomor KK-nya sesuai ya. Nanti kalau tidak sesuai akan terjadi kesalahan data yang mana nantinya pasti di verbal PD-nya silang merah. Kemudian tempat lahir, kita masukkan tempat lahir sesuai yang ada di KK. Kemudian setelah kita masukkan tempat lahir, kita nanti masukkan tanggal lahir, kemudian nomor registrasi akta itu ya. Nah, nomor registrasi akta lahir itu nanti kita memakainya akta lahir siswa, di situ ada nomornya ya. Nah, kita masukkan tanggal lahir dulu. Pastikan tanggal lahirnya itu sesuai dengan yang ada di KK. Kemudian kita masukkan nomor registrasi siswanya yang terinput atau yang ada di akta ya, yang ada di akta itu, karena setiap akta itu nomornya pasti beda ya. Oke, setelah kita memasukkan nomor registrasinya, nanti pada buk kebutuhan khusus itu tidak usah diisi kalau anaknya itu memang tidak berkebutuhan khusus ya, atau ABK. Kemudian kita masukkan ini karena anaknya itu normal, jadi tidak usah diisi. Ini isiannya bagi yang ABK ya. Kemudian kita isikan agamanya, kemudian kita isikan alamat rumahnya ya. Alamat rumahnya nanti kita menggunakan KK sesuai yang ada di KK itu ada ya. Alamat jalan, karena di KK-nya itu tidak ada alamat jalan, kita kasih nama desanya saja. Nanti kita kasih nama desanya Derean. Kemudian RT, RW, kemudian dusun kita samakan saja. Kemudian
kita masukkan kecamatan, kita klik aja daerahnya, nanti disitu akan muncul, kita tinggal mencari atau nah seperti ini ya. Kemudian desa atau kelurahan kita masukkan, kemudian kode pos. Kemudian di sini kita wajib memasukkan peta koordinat ya, atau titik koordinat, yang mana nanti titik ini digunakan untuk PPDB online ya, yang mana PPDB online itu berbasis zonasi ya. Maka kita pastikan di titik koordinat ini itu sesuai yang ada di alamat ya, jangan sampai berbeda dengan alamat, nanti kita yang disalahkan karena penginputannya salah. Jadi pastikan titik koordinatnya benar, sehingga nanti ketika terjadi PPDB online atau ada PPDB online itu terbaca ya, sehingga bisa mendapatkan sekolah yang terdekat dengan rumahnya. Oke, kita tunggu dulu. Ini masih mencari ya. Itu titik koordinat sekolahan. Kita lihat apa alamat rumahnya. Nah, setelah kita isi tempat tinggal. Tentunya tempat tinggalnya bersama orang tua ya. Atau ketika tidak punya orang tua bersama wali. Kemudian mode transportasinya jalan, kaki. Kemudian di aktenya itu anak berapa ya. Jadi yang merah-merah itu wajib diisi ya. Kalau tidak diisi nanti tidak bisa disimpan. Oke. Setelah kita mengisi nama ayah, kemudian kita isikan juga nik ayah. Kemudian setelah kita mengisikan nik ayah, kita masukkan juga ya tanggal atau tahun lahir. Tahun lahir ayah kita masukkan, tahun lahirnya karena ini wajib. Jadi kita masukkan. Kemudian pekerjaan, pendidikan, penghasilan ya. Ini sebenarnya tidak wajib tapi kita masukkan. Ya, datanya dari mana? Ya dari PPDB ya. Saat PPDB itu kan biasanya mengisi biodata ya. Ya, di dalam biodata itu ada pekerjaan ayah, kemudian penghasilan. Nah, itu kita dasar penginputannya seperti itu ya. Data ayah ibu. Nah, di sini ini tentang data PIP ya. Nah, apakah peserta didik tersebut layak PIP? Ya, layak. Kita kasihkan saja. Karena kita lihat keluarganya kurang mampu, maka kita kasih ya. Ini data ibu kandung. Kita masukkan. Kemudian nik ibu. Kemudian tahun lahir ibu ya, ini sama seperti pengisian yang ada di data ayah tadi ya. Nah, data ayah, data ibu itu sama pengisiannya, yang mana dasarnya adalah KK ya. Dasar pengisiannya adalah KK atau kartu keluarga. Kita masukkan pendidikan ibu, kemudian pekerjaan ibunya apa. Kalau karyawan kita tulis karyawan sesuai data yang ada saja, karena itu lebih autentik dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini data wali ya. Nah, tidak, kita klik simpan ya, konfirmasi. Ini kalau disuruh klik ya kalau punya Indonesia Pintar. Oke, datanya sudah bisa ditambahkan ya. Ini status belum terdaftar ya. Karena apa?
karena belum kita registrasi. Langsung kita registrasikan ya. Nah, kita klik, kemudian kita klik registrasi itu. Nah, di sini jenis pendaftaran kita masukkan siswa baru, kemudian nomor induk peserta didik atau NIS ya, nomor induk sekolah, nomor induk siswa maksudnya kita masukkan. Setelah itu tanggal masuk sekolah, kapan siswa itu datang ke sekolah untuk mendaftarkan daftar sekolah ya. Kemudian sekolah asal karena memang belum pernah sekolah, yang kita kosongi. Kemudian hobi, karena hobinya betul belum tahu ya, kita kasih lainnya dulu, nanti suatu saat bisa kita rubah lagi. Oke, kita kasih lainnya juga saja. Kemudian klik simpan ya. Nah, kemudian kita cari namanya tadi, apakah sudah valid atau belum, kita cek. Kita nanti ketik aja namanya. Oke. Nah, ini sudah valid ya. Tapi tentunya ini belum masuk ke rombel ya. Nanti kita masukkan ke rombel sekalian. Ini datanya udah lengkap ya. Tapi tingkat kelasnya saat ini masih kosong, rombelnya masih kosong karena memang belum dimasukkan ke rombel ya. Nanti kita masukkan ke rombel sekalian saja. Oke, kita buka rombelnya. Kita masukkan di kelas 1. Kita klik anggota rombel. Nah, ini kita tarik saja. Kita tarik. Ya, kita masukkan. Ya, ini sudah masuk itu ya. Nah, tapi memang belum punya NISN ya. Nanti akan otomatis NISN itu. Oke. Nah, setelah semua proses ini terselesaikan, langkah terakhir agar terdaftar, misalnya nanti kita sinkron ya. Ya, ini nanti kita sinkron agar bisa masuk ya, datanya bisa masuk sesuai data yang ada ya. Nanti kita sinkronkan dapodiknya. Oke, selamat mencoba. Apabila menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya ya. Sampai berjumpa di video tutorial selanjutnya ya.